Baiklah, pembelajaran kali ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan yang luar biasa. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus tetap menjaga kesehatan. Kita tetap bisa belajar bersama. Meskipun melalui pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran pada kali ini dan berdoa bersama supaya kita semua dipermudah dalam menerima pembelajaran hari ini. Silahkan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Alhamdulillah, terima kasih Zifara sudah memimpin berdoa teman-temannya. Seperti biasanya, tadi pagi Bu Iva sudah mengirimkan link presensi kepada kalian semua melalui WA Group. Apakah kalian semua sudah mengisi? Sudah. Bagus, semuanya hebat sudah mengisi. Lanjutkan. Seperti biasanya kita menyanyikan lagu wajib nasional supaya di dalam jiwa kita tumbuh sikap cinta tanah air terhadap tanah air Indonesia. Hari ini kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Apakah kalian semua sudah siap? Bagus. Aku share screen terlebih dahulu, nggih. Kita bersama-sama. Menyambungkan jadi satu itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjuang tanah air, sambungan nyambung menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, bagus semuanya. Kalian sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dengan penuh semangat dan penuh percaya diri. Selanjutnya, supaya kita tetap semangat, mari kita melakukan tepuk PPK terlebih dahulu. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, bagus. Semuanya sudah semangat. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang materi tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran 3, terkait keragaman ekonomi, pengetahuan baru, dan arti penting memahami keragaman. Tujuan pembelajaran pada hari ini diantaranya yaitu kalian diharapkan dapat menganalisis keragaman ekonomi di Indonesia dengan tepat, menyampaikan keragaman ekonomi di Indonesia dengan tepat, menemukan pengetahuan baru dari teks bacaan dengan tepat,
menyampaikan arti penting memahami keragaman ekonomi dalam masyarakat Indonesia dengan tepat, dan menganalisis arti penting memahami keragaman ekonomi dalam masyarakat dengan tepat. Masih ingatkah kalian pada pertemuan sebelumnya kita semua sudah belajar tentang apa saja ya? Tentang keragaman suku, rumah adat, keragaman bahasa Indonesia, rumah adat. Iya, bagus. Semuanya masih ingat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar banyak sekali keragaman. Ada keragaman bahasa, ada keragaman suku bangsa, ada keragaman tarian daerah, dan masih banyak sekali keragaman yang lainnya. Tetapi, tahukah kalian ada lagi keragaman lain yang dapat membantu dalam kelangsungan hidup kita, yaitu keragaman ekonomi. Coba sekarang kita perhatikan gambar berikut. Siapa yang tahu gambar apa ini? Ini ya, peta. Iya, bagus. Ini adalah gambar peta. Gambar peta Indonesia. Dari gambar berikut, terlihat bahwa Indonesia terdiri dari pulau. Orang-orang di Indonesia ada yang tinggal di dataran rendah, ada yang tinggal di dataran tinggi atau pegunungan, dan juga ada orang-orang yang tinggal di daerah pesisir atau daerah pantai. Hal ini menyebabkan mata pencaharian pekerjaan tiap orang berbeda-beda. Coba sekarang kalian amati pekerjaan apa saja yang dijalani orang-orang di sekitar kalian. Iya, petani. Selain petani, ada apa lagi? Nelayan. Dagang. Dan masih banyak pekerjaan lain yang ada di sekitar kalian. Tetapi kebanyakan pekerjaan yang ada di dataran rendah. Lalu pekerjaan apa ada di daerah perkotaan? Coba. Pejabat, iya bagus. Selain pejabat, selanjutnya pekerjaan yang ada di daerah pesisir atau pantai. Kira-kira pekerjaannya nelayan. Nelayan. Coba sekarang, kenapa pekerjaan yang ada di daerah pesisir atau daerah pantai itu berbeda dengan di dataran rendah? Misalnya yang di dataran rendah itu biasanya pekerjaannya menjadi petani, dan yang di daerah pesisir itu menjadi nelayan. Kenapa berbeda? Karena hanya ada laut dengan sawah. Ya bagus, karena ada laut dan ada sawah. Yang lainnya? Dengan dataran tinggi dan rendah, Bu. Ya, karena datarannya berbeda. Yang di daerah rendah itu datarannya rendah, dan yang di daerah pantai itu dekat dengan pantai. Berarti mempengaruhi oleh di mana ia karena tempat yang ditempati itu memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda dan memiliki peluang pekerjaan yang berbeda-beda. Selain itu, tahukah kalian selain Indonesia memiliki potensi alam yang sangat melimpah, untuk mengolah potensi tersebut terdapat aktivitas ekonomi yang terkait dengan potensi tersebut. Tahukah kalian apa saja aktivitas ekonomi tersebut yang ada di Indonesia?
Iya, yuk supaya kalian lebih mengetahuinya, mari kita amati video berikut. Siap mendengarkan ya? Siapkan alat tulisnya. Yang penting dari video ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan. Kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut biasanya dapat kita peroleh dari kegiatan pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada orang yang bercocok tanam dan memanen hasil pertanian, dan meningkatkan hasil hutan dengan menanam tumbuhan kayu. Dari video sudah kalian amati tadi, apa saja pengetahuan baru yang kalian peroleh? Coba, siapa yang berani menyampaikan? Jenis kegiatan ekonomi masyarakat, Bu. Iya, Ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Bu. Ada 4 aktivitas ekonomi, Bu. iya, pintar ya, bagus semuanya, hebat, berani menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Jadi, di video tadi itu terdapat berbagai pengetahuan baru. Di antaranya, aktivitas ekonomi itu terdiri atas 3 bagian, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Selain itu, jenis aktivitas ekonomi Bidang peternakan, di bidang perikanan. Baiklah, selanjutnya sekarang diskusikanlah LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi di WA Group berkaitan tentang ragam ekonomi yang ada pada masyarakat Indonesia. Kemudian buatlah peta pikiran ragam ekonomi di Indonesia berdasarkan teks keragaman ekonomi Indonesia yang ada di LKPD. Semuanya siap? Siap. Ya, bagus. Mulai sekarang ya, diskusi dari sekarang. Silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Setelah kalian mendiskusikan hasil dari pekerjaan kelompok kalian, silahkan sekarang presentasikan hasil LKPD dan peta pikiran yang telah kalian buat. Coba sekarang kelompoknya Zifara dipresentasikan hasil LKPD dan peta pikiran yang telah kalian buat. Ada beberapa jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Pertanian di Indonesia dibedakan menjadi pertanian lahan basah yang membutuhkan banyak air. Misalnya, sawah irigasi dan sawah lebah. Dan pertanian lahan kering, misalnya tegalan dan perkebunan. Yang kedua, ada aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Ada unggas peternakan kambing, domba, sapi, dan kerbau. Iya, hebat. Sekarang kelompoknya. Saya Bu. Saya. Kelompoknya Arga. Ayo coba kelompoknya Arga. Ada aktivitas ekonomi di bidang perikanan dan dengan menangkap ikan laut dan dengan budidaya ikan. Selain itu juga Iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan buat semuanya. Sudah berani mempresentasikan hasil diskusi dan telah membuat peta pikiran. Selanjutnya coba amati aktivitas ekonomi di bidang pertanian ini. Ini sawahnya ada di mana ya? di pedesaan, Bu. Di pedesaan. Kira di desa mana ini? Ini.
Iya, siapa yang tahu ini ada di desa mana? Iya, betul. Ini di Desa Parakan. Tepatnya di depan rumahnya siapa? Dian. Iya, bagus ya semuanya. Ini salah satu contoh aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Tetapi karena ini sedang hujan, jadi tidak ada petani yang sedang ke sawah. Jadi banyak penduduk Indonesia itu melakukan aktivitas pertanian dengan mencermati kondisi geografis Indonesia. Aktivitas pertanian itu seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompoknya Zifara dibagi lahan basah dan pertanian lahan kering. Aktivitas petani diantaranya menanam padi, kemudian merawat padi tersebut dengan memberi pupuk, dan pada akhirnya padi tersebut dapat dipanen. Setelah itu diolah menjadi beras. Dan kegiatan itu dinamakan dengan kegiatan produksi. Ya, padi itu disalurkan ke para penjual atau para pedagang. Dan hal itu dinamakan dengan kegiatan distribusi. Selanjutnya, kita dapat membelinya dan mengonsumsinya. Itu dinamakan kegiatan konsumsi. Selanjutnya, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Kalau ini biasanya di mana ya? Di Kendal ada ya, betul. Di Kendal ada aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Tepatnya di Desa Gempol Sewu, di tempat pelelangan ikan atau di TPI. Jadi aktivitas ekonomi di bidang perikanan itu dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas ekonomi perikanan tangkap yang dilakukan nelayan, aktivitas ekonomi di bidang perikanan budidaya. Misalnya ada budidaya ikan lele, ikan bawel, atau ikan tawar yang lainnya. Yang terakhir yaitu aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Jadi, tahukah kalian bahwa Indonesia itu dijuluki dengan karpet hijau? Kenapa? Karena Indonesia tanahnya subur. Iya, betul. Karena Indonesia tanahnya subur. Selain itu, Ya, karena kenapa? Iya, karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Jadi kalau kita melihat hutan Indonesia dari udara, itu hutannya itu terlihat hijau semuanya, sehingga dijuluki dengan karpet hijau. Maka dari itu kita harus menjaganya, melestarikannya paru-paru dunia dan sangat memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, coba dari berbagai keragaman yang ada di Indonesia, bagaimana sikap kita terhadap keragaman tersebut? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita baca teks arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Teks ini bisa dibaca melalui bahan ajar pada halaman 113. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama. Demi keragaman masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa dampak Indonesia sebagai berikut. Satu, terjadinya konflik. Sudah cukup? Kalian sudah mengamati teks bacaan arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Coba dari bacaan yang sudah kalian amati dan kalian baca dengan sama, coba apa saja sikap toleransi terhadap keragaman masyarakat yang harus kita lakukan? Menghargainya, menghormatinya, tidak membedakannya, berteman baik dengannya meskipun
hidup damai dengan mereka yang berbeda suku, ras maupun agama. Iya, jadi sikap atau tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman itu bisa dengan cara menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya maupun golongan. Jadi kita harus menghargainya, tidak boleh menjelek-jelekannya. Yang kedua yaitu kita dapat hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, berbeda agama, budaya, dan golongan. Selain itu kita dapat berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat, perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Misalnya ada teman kita yang berbeda suku atau berbeda agama. Kita harus tetap bisa berteman baik dengan mereka semuanya tanpa membeda-bedakannya dan harus menghargainya. Misal di kelas kita ada teman kita yang memiliki suku yang berbeda dari kita, maka kita harus menghargainya, tidak boleh menjelek-jelekannya atau mengoloknya. Kalian sudah paham? Sudah, iya bagus. Coba sekarang, apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Mempelajari keragaman budaya dan suku. Iya bagus. Selain itu, Pengetahuan baru dari video. iya, menemukan pengetahuan baru dari video ini. Kita sudah belajar tentang keragaman ekonomi, kemudian cara menghargai keragaman, dan menemukan pengetahuan baru dari video. Kesimpulannya, keragaman ekonomi itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian jenis dari aktivitas ekonomi dari bidang ekonomi, yaitu ada ekonomi di bidang pertanian, di bidang peternakan, di bidang perikanan, dan di bidang kehutanan. Selanjutnya kita juga harus saling menghargai, memiliki sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat Indonesia. Sekarang kalian bisa mengerjakan soal evaluasi melalui link kuisis yang sudah Ibu kirim melalui WA Group. Nanti hasilnya kalian bisa men-screenshot-nya kemudian mengirimnya ke WA Bu Iva. Sampai di sini paham? Nanti skornya di screenshot. Iya, nanti skornya dikirimkan ke Bu Iva. Oke. Jadi cukup sekian pembelajaran hari ini. Ketua kelasnya dipimpin berdoa. Ya, boleh. Pada kali ini Ibu tutup, tetap semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang melanjutkan ke pembelajaran Keragaman budaya. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.